Suara kuat. Langsung. Balon udara tanpa awak berisi petasan meledak hingga mengenai sejumlah remaja di area persawahan Dusun Muneng Tengah, Kecamatan Balong, Ponorogo. Akibatnya 4 remaja luka-luka hingga harus dirawat di RSUD Harjono Ponorogo. 1 diantaranya luka bakar hingga 63%. Hasil olah TKP, petasan meledak sebelum balon udara diterbangkan. Ini kami dan teman-teman sudah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang ikut dalam menaikkan balon ini. Polisi menyebutkan ada kemungkinan tersangka terkait kasus ini karena menaikkan balon udara tanpa awak berpotensi mengganggu penerbangan dan menyebabkan kebakaran. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bus akap membawa belasan penumpang dari Bekasi, Jawa Barat terjun ke jurang di Lampung. Diduga pandangan sopir bus terhalang kabut tebal saat melintas jalan menurun dan berkelok. Bus Ranau Indah terjun ke jurang sedalam 50 meter di Desa Padang Tambak, Kabupaten Lampung Barat. Bus ditumpangi 18 orang asal Bekasi menuju Liwa, Lampung Barat. Akibatnya seorang penumpang luka-luka, diduga bus masuk jurang akibat pandangan sopir terhalang kabut tebal saat melewati turunan dan berbelok. Dua belas pelajar SMK Lingga Kencana korban luka kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok. Pasca operasi, penanganan fokus pada trauma healing. Tak hanya meninggalkan duka mendalam, kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat juga menyisakan trauma bagi korban selamat. 12 korban terluka saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok pasca operasi. Trauma healing dilakukan agar para korban bisa mengatasi trauma yang membekas akibat kecelakaan. Untuk saat ini yang pasti support terhadap penyembuhan fisiknya ya, lebih pada fokus utama. Tapi trauma healing itu kan sebenarnya berlanjut bisa sampai seminggu atau 2 minggu setelah kejadian. Makanya tetap dia dalam evaluasi, biasanya pengobatan terus dikonsulkan pada psikiater. Para korban mengalami trauma berupa kecemasan. Tim medis pun fokus menangani trauma korban agar tak mengarah ke depresi dengan konseling psikoterapi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sopir bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 orang di Subang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyelidiki kemungkinan tersangka lainnya. Polisi resmi menetapkan Sadira, sopir bus Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Subang sebagai tersangka. Selain olah TKP, polisi telah memeriksa 13 saksi dan fisik kendaraan bus. Di lokasi kejadian ditemukan fakta tidak ada bekas pengereman, hanya ada bekas gesekan badan kendaraan di TKP. Hasil pemeriksaan diketahui sopir bus mengetahui kendaraannya mengalami masalah rem. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini, menelusuri kemungkinan adanya tersangka lain. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyayangkan terjadinya kecelakaan bus Putra Fajar di Subang yang menewaskan 11 orang. Para pelaku pariwisata diingatkan agar selalu memperhatikan kelaikan kendaraan sebelum digunakan. Karena aturannya sudah ada, tapi yang perlu dipastikan adalah penerapannya, implementasinya, dan juga sanksinya bagi travel atau bus yang tidak laik tapi masih terus dioperasikan, bus yang tidak didaftarkan dan diregistrasi yang tetap ditawarkan
dan untuk sertifikasi dan izin bagi pengemudi bus-bus pariwisata ini harus diperhatikan. Akibat banjir lahar dingin Galodo Gunung Marapi, ribuan warga mengungsi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ratusan warga terpaksa berdesakan di ruang kelas SD Negeri 08 yang menjadi posko pengungsian. Atau sekitar 114 korban banjir lahar dingin Galodo Gunung Marapi tinggal berdesakan di posko pengungsian di ruang kelas SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang, Kabupaten Agam. Jumlah pengungsi masih terus bertambah. Senin malam Azima bersama suami dan 2 anaknya warga Simpang Buki, Nagari Buki, Batabuah ini terpaksa mengungsi setelah sempat mengungsi ke rumah kerabat sekitar 10 km dari rumahnya. Pak Aceh ke kemari malam baju nak do sebagai buat nak do baju cuman yang pas aku yuk tadi malam petang cek itu yang ado di badan. Berapa orang nak baju itu yang awak pakai sadono. Lakar yang di badan lah istilahnya baju itu. Ketika kejadian itu hujan kan? Karena rumah saya dekat zona bahaya. Yang satunya lagi anak-anak saya sakit. Saya takut kena dampak yang lebih parah. Listrik juga padam semenjak turun air besar. Hingga Senin malam, korban tewas banjir lahar dingin Galodo Marapi di Agam berjumlah 20 orang dan 3 orang masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban banjir bandang di Kabupaten Padang Panjang yang kehilangan anggota keluarganya terus berdatangan ke posko bencana di Kecamatan Kayu Tanam. Keluarga korban mendatangi posko bencana di kantor Camat Kayu Tanam untuk menanyakan kabar anggota keluarganya yang belum ditemukan. Satu keluarga korban mengatakan saat banjir bandang keluarganya sedang berwisata di Lembah Anai. 2 orang telah ditemukan, namun 1 korban hingga kini belum ditemukan. Posko bencana di Kecamatan Kayu Tanam menerima 19 laporan orang hilang. 12 orang ditemukan meninggal dunia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, penyanyi dangdut Nayunda Nabila diperiksa KPK usai diduga menerima saweran 100 juta rupiah dari Syahrul Yassin Limpo. Sementara dalam persidangan terkuak bekas anak buah SYL terpaksa mengeluarkan uang pribadi 200 juta rupiah untuk renovasi kamar anak SYL dan 111 juta rupiah untuk aksesoris mobil. Penyanyi dangdut Nayunda Nabila tak berkomentar saat diperiksa sebagai saksi di KPK. Nayunda diduga menerima saweran 100 juta rupiah usai mengisi acara hiburan di Kementerian Pertanian yang ditransfer melalui mantan koordinator substansi rumah tangga Kementan Arif Sopian. Nayunda diperiksa setelah namanya disebut dalam persidangan SYL. Sementara dalam sidang Syahrul Yassin Limpo Senin siang, terungkap fakta baru. Kepala Bagian Umum Dijen Perkebunan Kementan Sukim Supandi mengaku pernah memberikan uang pribadinya 200 juta rupiah untuk renovasi kamar anak SYL yang bernama Kemal Redindo dan 111 juta rupiah untuk aksesoris mobil. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. Dalam sidang kemarin, jaksa menghadirkan 7 saksi pejabat Kementan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Mulai akhir Juni 2025 tidak ada lagi kelas BPJS Kesehatan. Pemerintah akan menerapkan rawat inap standar atau KRIS. Penerapan kelas standar dilakukan bertahap dan berikut informasinya. Presiden telah menaikkan belait jaminan kesehatan yang mengganti sistem kelas menjadi kelas rawat inap standar KRIS dalam BPJS Kesehatan. Penerapan fasilitas ruang perawatan dan pelayanan rawat inap standar dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.
Sementara penerapan besaran iuran BPJS akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Kemenkes akan melakukan evaluasi fasilitas ruang perawatan rumah sakit berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kementerian Keuangan. Tanpa kelas nantinya semua peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan kriteria sama untuk fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap KRIS, di antaranya luas kamar memadai, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, dan kelengkapan tempat tidur. Namun penerapan fasilitas ruang perawatan standar tersebut dikecualikan untuk ruang rawat inap bayi, perawatan intensif, perawatan pasien jiwa, serta perawatan fasilitas khusus. Penghilangan kelas saja berdampak pada tempat tidur di rumah sakit, bukan pada kualitas layanan dan obat. Sebenarnya kalau kita bicara kelas 1, 2, 3 itu tidak berpengaruh pada jaminan kesehatan yang diberikan. Itu hanya berbeda tempat dirawat inapnya saja jika yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berobat ke puskesmas, kemudian berobat jalan di rumah sakit di spesialis itu tidak ada perlakuan yang. Data Kemenkes, saat ini sudah ada 10 rumah sakit yang telah melakukan uji coba penerapan KRIS. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penghapusan kelas BPJS Kesehatan ini nampaknya membuat masyarakat sedikit bingung. Nah, sudah bergabung bersama kami Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Ibu Nadia, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kelas BPJS yang dihapus, ini mekanismenya seperti apa? Nampaknya masyarakat banyak yang bertanya-tanya, Bu Nadia. Ya, jadi sebenarnya mengenai kelas standar pelayanan ini sudah ada ya sejak artinya dari Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Jadi memang sudah harus ada kelas perawatan yang standar. Bahkan juga di aturan sudah diatur bahwa yang namanya kelas standar pelayanan itu di rumah sakit pemerintah itu harus minimal 60%. Sementara di rumah sakit swasta itu minimal 40%. Dan ini adalah hak daripada peserta asuransi ya, artinya siapapun yang mengakses layanan kesehatan, termasuk juga peserta BPJS. Baik, terkait dengan iuran ini juga memiliki sebuah bahasa ataupun mungkin pertanyaan yang ada di benak masyarakat. Iurannya nanti akan seperti apa, Bu Nadia? Ya, kalau sampai tahap saat ini kita sedang menyiapkan mengenai kelas layanan perawatan ya. Jadi yang mungkin perlu dipahami adalah kalau dulu kita kalau mengikuti BPJS itu kan membayar iurannya berdasarkan kelas ya. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, ini dengan adanya Perpres yang baru, kelas ini dihapus. Jadi hanya akan ada satu jenis iuran pembayaran dan juga layanan daripada perawatan ataupun kamar layanan untuk rawat inap itu hanya ada satu kelas. Nah, sementara kalau yang lain itu sebenarnya tidak ada perubahan, Mas Wiki. Nah, mengenai perhitungan iuran ini nanti akan kita bahas bersama ya, karena kita tahu bahwa untuk penetapan Perpres ini kita masih ada waktu sampai dengan 30 Juni 2025. Karena dengan adanya kelas rawat inap standar ini sebenarnya adalah suatu perbaikan mutu layanan. Kenapa? Karena satu, ada 12 kriteria yang harus dipenuhi dalam kelas rawat inap standar ini. Baik, artinya secara besaran belum diketahui, tapi kemungkinan akan lebih besar dibandingkan dengan besaran iuran yang selama ini diterapkan untuk kelas 1? Atau seperti apa, Bu Nadia? Nah, nanti kita akan bahas ya, karena kita belum tahu, karena perlu menghitung kembali ya, supaya jangan sampai juga nanti misalnya ada faktor defisit dari BPJS, itu akan memperbesar kondisi-kondisi seperti itu. Tapi yang penting yang sekarang kita siapkan adalah bagaimana kelas rawat inap tadi memenuhi kriteria. Karena kalau kita bicara misalnya kelas 3, banyak sekali rumah sakit yang menyediakan ruang rawat inap kelas 3 itu misalnya 10 orang atau 10 tempat tidur, terus kamar mandinya di luar, jadi tidak berada di dalam ruang perawatan. Baik. Kemudian kalau perlu oksigen, perlu tabung-tabung. Nah, itu yang kita perbaiki, Mas Wiki. Baik, semoga ini kemudian menjadi sebuah informasi yang berguna untuk masyarakat. Ibu Siti Nadia Tarmizi, atas waktunya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Seputar iNews Siang RCTI.
Ya, pemirsa, study tour ratusan siswa SD dari Salatiga, Jawa Tengah viral di media sosial. Tak tanggung-tanggung para siswa ini berangkat dengan membooking 1 pesawat hasil menabung sejak kelas 1 SD. Study tour ratusan siswa dari SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga berangkat menggunakan pesawat ini viral di media sosial. Tak tanggung-tanggung, study tour dilakukan dalam 2 rombongan ke Jakarta, Malaysia, dan Singapura. Program ini telah disosialisasikan sekolah kepada orang tua sejak awal masuk kelas 1 hingga para siswa pun diminta untuk menabung. Program yang akan dilakukan di sekolah kami sudah disosialisasikan, sehingga orang tua sejak awal sudah mengetahui bahwa nanti akan ada kegiatan ke Jakarta maupun yang ke Singapura dan Malaysia. Ada yang menabung ke koperasi sekolah, ke bank pribadinya masing-masing, atau juga di sekolahan juga ada mobil kas keliling sehingga anak-anak bisa belajar menabung di sini. Kegiatan ini merupakan tradisi sekolah sejak tahun 2011 lalu yang dilakukan dengan cara menabung sejak awal. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Ruri Salulu, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memberikan layanan kepada jemaah lansia, petugas haji menyediakan catering khusus bagi jemaah lansia, diantaranya berisi nasi tim dan bubur. Menu Nusantara akan dijadwalkan secara periodik untuk mengobati rasa kangen masakan rumahan selama jemaah berada di Tanah Suci. Di sini makanan untuk jamaah haji Indonesia diverifikasi terlebih dahulu sebelum nantinya akan didistribusikan ke hotel tempat jamaah tinggal. Nah, seperti apa menu makanan dan bagaimana kadar kalori dan lain sebagainya, langsung saja kita berbincang dengan Mas Aditya. Assalamualaikum, Mas Aditya. Mas Adit, bisa dijelaskan nggak Mas, menu makanan untuk jamaah haji Indonesia, khususnya lansia seperti apa? Karena kan tema tahun ini Haji Ramah Lansia. Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun ini kita ada tambahan program menu untuk lansia, yaitu ada penambahan bubur dan nasi tim. Jadi pilihan bubur dan nasi tim ini menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat karena teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan nasi biasa, seperti itu Mas. Okay. Untuk gramasi tersendiri untuk bubur atau nasi tim itu sebanyak 150 gram minimum, dan juga ada protein, juga ada sayur-sayuran sebagai penyeimbang. Menu jemaah haji lansia ini ada logo tersendiri yang membedakan dengan menu reguler. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah maksimal waktu dikonsumsi. Jadi setiap kali waktu makan itu selalu ada informasi terkait waktu yang paling lambat untuk bisa dikonsumsi. Nantinya para jemaah haji akan mendapatkan menu yang beragam setiap harinya selama seminggu sebelum kembali ke menu awal. Dari Madinah, Arab Saudi, Sunur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Presiden Indonesia terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al-Shati, Abu Dhabi. Keduanya melakukan perbincangan bilateral untuk memperkuat hubungan kedua negara. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed dalam kunjungannya ke UEA. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memperkenalkan Gibran yang akan mendampinginya kepada Presiden Uni Emirat Arab. Presiden MBZ mendoakan Prabowo Gibran bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan lebih baik serta dapat memenuhi aspirasi rakyat. Keduanya membahas hubungan kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ribuan warga kota Bandung memenuhi area Gedebage Jazz Festival yang menampilkan sejumlah musisi papan atas Indonesia. Di hari kedua, para penonton menyaksikan sejumlah musisi populer seperti kelompok Kahitna, Sandi Sondoro, serta musisi jazz ternama Benny Likumahua. Pada penampilan hari kedua gelaran Gedebage Jazz Festival yang berlangsung di Courtyard Sumarkon Mall Bandung, tampil sejumlah penyanyi dan grup musik yang cukup populer hingga kini. Di antaranya musisi jazz Benny Likumahua, Sandi Sondoro,
Tiara Andin, serta grup musik Kahitna. Banyak penonton yang telah mengikuti gelaran konser sejak Minggu malam tetap antusias dalam menikmati penampilan para musisi ternama juga penampilan sejumlah bintang tamu. Pentas musik ini dikemas dengan suasana nyaman sehingga banyak para pengunjung yang juga membawa anak-anaknya untuk menyaksikan pertunjukan musisi tanah air. Sejumlah musisi seperti grup Kahitna berasal dari kota Bandung sehingga membuat para penonton kembali mengenang masa muda mereka. Negeri, pokoknya ditunggu banget acara festival jazz lagi di Bandung Timur maupun di Bandung Malapun sih gitu. Cukup enak karena stage-nya juga luas, terus kayak di Eropa gitu, nah lebih cocok undang band luar sih ya. Hadirnya gelaran musik dengan bintang tamu grup musik dan penyanyi papan atas Indonesia sangat memuaskan para pengunjung. Apalagi suasana yang ditawarkan di Courtyard Mall Sumarkon yang terletak di Bandung Timur ini sangat nyaman dan menyenangkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.